Ya, ini dia. Ibu-ibu kula nyuwun diringi sholawat. Nggih. Oke, ini dia yang katanya kunci Ka'bah ya. Ya kayak besi gitu ya. Coba kita lihat lagi. Oke, ini ya teman-teman. Ntar ya. Nah, ini dia. Seperti besi gitulah ya. Katanya sih ini kunci Ka'bah. Nah, ini Pak Ganjar. Pak Ganjar juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Wangi kata Pak Ganjar nih, denger ini. Nggak kedengeran suaranya, cuman ekspresi wajahnya kelihatan. Wangi kata Pak Ganjar. Terus selanjutnya Deddy Corbuzier juga disuruh cium. Nggak kelihatan tapi ya, ketutupan. Terus yang lainnya, tamu-tamu lainnya juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Selain kunci Ka'bah juga di sini katanya ada kiswah penutup makam Rasulullah. Coba kita lihat nih. Nah, ini kiswah. Kalau kiswah gini banyak di Shopee ya. Oke, ini katanya sih di pondok pesantrennya Gus Miftah gitu. Nanti kari-kari kula ngobrol kali Mas Dedi seputar beliau. Yuk, saniki nyuwun sewu Mas Udin semuanya monggo Pak Ganjar. Leh di tengah. Di tengah. Langsung dikirim ke Makassar. Moga-moga sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermuhasabah atas perilaku kita yang kita lakukan. Dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dituntut untuk mengikuti laku lampah beliau, agar ibadah yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tapi masih banyak sebagian kaum muslimin yang masih dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum pemuka agama yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh, sebagai kiai, sebagai habib atau sebagai gus. Dan masyarakat seharusnya ketika dia menerima informasi gak selalu harus dia taklid, apalagi yang berkaitan dengan peninggalan jejak Rasulullah SAW. Tapi masih sebagian masyarakat mempercayai hal itu. Karena itu kita sebagai muslim dituntut untuk cerdas ketika kita beragama. Ya, ada sebagian masyarakat ya, ketika ikut pengajian salah satu gus, yaitu Gus Miftah, ya saya sebutkan namanya saja, dia dikenal sebagai tokoh agama ya, pemuka agama di
negara kita, bahkan banyak pengikutnya. Ketika di tengah-tengah pengajian atau ceramahnya atau tabligh akbarnya, dia membawa kiswah Rasulullah SAW dan juga kunci Ka'bah. Apakah benar kiswah itu milik peninggalan Rasulullah SAW? Dan apakah benar kunci yang dibawa Gus Miftah itu betul sebagai kunci Ka'bah? Padahal kalau dilihat di dunia online atau all shop, ya, banyak orang-orang yang berjualan kiswah, yaitu katanya kiswah Rasulullah SAW. Benar atau bohong? Ya, yang tentunya ya dusta, karena tidak sembarangan orang ya mengambil ya kiswah Rasulullah SAW. Dan yang ironisnya, gak semua orang bisa melihat atau mengambil kunci Ka'bah. Dari mana Gus Miftah mengambil kiswah Rasulullah SAW dan kunci Ka'bah? Apakah beliau keturunan Bani Syaibah? Apakah beliau keturunan Abi Tolhah yang sehingga dengannya bisa mengambil dan punya hak untuk memamerkan ya kunci Ka'bah dan kiswah Rasulullah SAW? Ini pertanyaan besar. Terus dari mana beliau dapatkan? Ya, karena kunci Ka'bah tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Hanya keturunan Bani Syaibah atau keturunan Abi Tolhah, ya, turun temurun dari nenek moyang mereka sampai turunannya. Ya, apakah Gus Miftah ini keturunan Bani Syaibah? Wallahu a'lam. Atau hanya bermodalan untuk mencari cuan dari jualan agama. Ya, padahal barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW diancam ya dengan api neraka. Apalagi mengatasnamakan bahwa kiswah yang beliau bawa adalah kiswah Rasulullah SAW. Padahal di dunia online, di Shopee, di Lazada itu banyak orang yang berjualan ya kiswah-kiswah palsu. Terus dari mana dia dapatkan? Dari negara mana yang ia dapatkan? Siapa yang mengizinkan dia untuk membawanya? Ya, tentunya harus dipertanyakan. Jangan cuma hanya ketika ada oknum agama atau tokoh agama membawa peninggalan Rasulullah SAW langsung kita percaya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menegaskan, "Faman kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan dibangunkan ya rumah di neraka jahanam. Ya, sekiranya kita harus hati-hati ya di dalam berbicara, bahkan membawa suatu khabar yang katanya ya peninggalan Rasulullah SAW. Ya, padahal ya pemegang kunci Ka'bah yang sesungguhnya adalah keturunan dari Bani Syaibah, dan juga ya kiswah-kiswah Rasulullah SAW dari mana ia dapatkan? Ya, kiswah makam Rasulullah. Apakah dengan jalan yang batil? Wallahu a'lam. Semoga kita tidak mudah dibohongi dan semoga kita cerdas dalam beragama. Ya, kita tidak menghina, tapi kita pengen masyarakat
agar berpikir cerdas, tidak hanya ikut-ikutan bahkan taklid, ta'assub terhadap apa yang dibicarakan atau yang dibawa oleh pemuka agama. Tidak ada kebencian di antara kita. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi Muhammad menerima kunci Ka'bah dari Abi Talha dan memberikan kunci Ka'bah lagi ke Abi Talha, ke keturunan Abduddar, teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Khuduha khalidatan talidatan la yanza'aha minkum illa zalim." Beliau bersabda, ambillah kunci ini wahai Abi Talha, ini akan berada di tanganmu dan tangan keluargamu selamanya. Tidak ada yang mengambilnya dari kamu kecuali orang zalim. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang memaksa Abi Talha atau keturunannya untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepada orang lain, maka dia itu orang zalim. Nabi Muhammad SAW mengatakan selamanya sampai hari kiamat. Masya Allah, sampai hari ini kunci Ka'bah atau posisi as-sidanah itu, ganti kiswa, memperhatikan Ka'bah, kasih bau yang wangi ke Ka'bah, itu semuanya tugas keturunan Abi Talha. Yang salah satu cucunya, cucu jauh yaitu Salih bin Zaid al-Abidin al-Shaybi yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Selain beliau memegang kunci Ka'bah, beliau juga merupakan seorang profesor dan ulama yang sangat besar. Tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut, karena Rasulullah menyampaikan yang mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut adalah orang zalim. Jadi Raja Salman sendiri tidak berani mengambil kunci Ka'bah, padahal Raja Salman yang nggak usah bahas. Pokoknya tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari mereka. Sampai hari ini teman-teman, kalau ada tamu negara, kalau ada orang penting yang ingin masuk ke dalam Ka'bah, raja tidak berani membuka pintu Ka'bah, tidak berani, pihak keamanan tidak berani membuka pintu Ka'bah. Mereka harus telepon dulu ke orang yang pegang kunci Ka'bah dari keluarga Abi Talha, atau sekarang nama keluarganya sudah berubah jadi keluarga Bani Syaibah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.